Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Desyifa Mutiara dari Prodi Manajemen Pajak. Dan teman saya, Ica. Ica, kenalin. Saya Cika Ironisa dengan NIM 6219039 kelas 62 3A11. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang pengertian Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, tampilan Microsoft Excel itu seperti ini. Di Microsoft Excel juga itu terdapat istilah-istilahnya seperti kotak ini itu disebutnya sel. Sel itu merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter. Maksimal karakternya itu 255. Isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Untuk beberapa poinnya lagi itu ada worksheet, workbook, dan contoh-contohnya seperti ini. Ada range. Range itu merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi yang sesuai perintah yang dijalankan, seperti ini. Terus ada alamat relatif, ada alamat semi absolut, ada alamat absolut, dan ada name box. Nah, formula dan fungsi dalam Microsoft Excel itu formulanya yaitu sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah sel. Dalam pembuatannya diawali dengan tanda sama dengan atau sama dengan. Terus ada fungsinya, yaitu formula yang sudah tersedia di Excel untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Terdapat banyak fungsi yang tersedia di Excel seperti sum, max, dan lain-lain. Nah, di sini ada penjelasan beberapa fungsi. Fungsi teks, substitute, concatenate, len, left, right, mid, proper, upper, sama lower. Terus ada fungsi matematikanya juga. Fungsinya itu untuk menyelesaikan perhitungan yang berkaitan dengan matematika dan trigonometri. Itu ada sum, sumif, dan sumifs. Sum product, average, max, min, round, round up, round down, m-round, ceiling, floor, ceiling, and floor. Lalu ada fungsi statistik juga yang fungsinya itu untuk menyelesaikan perhitungan statistik. Seperti rata-rata, median, standar deviasi, dan perhitungan statistik lainnya. Itu terdapat beberapa bagian seperti count, countif, counta, count blank, sama corel. Terus ada lagi fungsi pencairan dan referensi. Itu untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu suatu tabel. Seperti address, kolom, get pivot data, VLOOKUP, hyperlink index, lookup, match row, VLOOKUP. Lalu ada fungsi logika. Fungsi logika ini berfungsi untuk perbandingan dan hubungan logis antara dua kondisi, yang hasilnya akan bernilai true atau benar dan nilai satu atau false atau salah dengan nilai 0. Ada beberapa contoh seperti and, false, if error, not, or, true, atau SOR. Lalu ada fungsi database seperti average, the count, the counta, the get, the max, the min, the product, the sum. Lalu ada fungsi informasi. Informasi ini untuk menampilkan tentang sel atau range bagi yang baik dalam hal posisi maupun format. Seperti is error, is
is error, is blank, is number. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan ini kita membahas tentang Koperasi PT Samudra, dan ini menu tampilan menu utamanya seperti ini. Menu tampilan utamanya seperti ini. Bisa dilihat. Di sini Koperasi PT Samudra, untuk nama tempat usahanya PT Samudra, alamatnya di Jakarta Selatan, tanggal proyeknya 20 Desember 2020, untuk tahun proyeknya tahun 2020. Ada menu utamanya yaitu master pegawai, rekapitulasi absensi, lalu ada di bulan Oktober, November, Desember, dan ada slip gaji. Lalu ada master pegawai lagi, ada rekapitulasi absensi untuk di bulan Oktober, November, dan Desember. Untuk penjelasannya, untuk nama dan tempat usaha, untuk nama tempat usaha dan alamat, itu dapat diketik sendiri. Seperti ini, itu dapat diketik sendiri. Tanggal proyek dibuat dengan tanggal hari ini. Lalu rumusnya itu sama dengan, bisa ditulis di sini. Rumusnya itu sama dengan teks buka kurung 0, koma, buka kurung lagi, tutup kurung, koma, tanda kutip, day, sama month-nya, sama year-nya. Itu rumusnya. Untuk tahun dan pengambilan tahun dari tanggal project bisa pakai rumus sama dengan year ke-14. Seperti itu. Dan untuk membuat desain bisa menambahkan shape, ada di insert di sini. Caranya klik menu insert, terus klik shape, pilih bentuk shape yang mau digunakan. Untuk membuat teks pada shape bisa dengan cara klik kanan shape dan edit text. Untuk membuat shape menjadi sebuah link, caranya klik kanan pada shape, lalu ke hyperlink, lalu pilih place in this document, lalu kemudian arahkan ke sheet yang diinginkan. Seperti ini tadi rumusnya. Yang rumus untuk tanggal project, text, now, terus masukin day, month, sama year-nya. Tapi kalau untuk tahun dan pengambilan tahun dari tanggal project, rumusnya itu sama dengan year, langsung ke 14. Dan untuk membuat desainnya, itu tadi klik menu, insert shape, dan pilih bentuk shape yang mau dipakai. Nah, kedua itu ada master pegawai. Di sini master pegawai ada NIP-nya, ada nama pegawainya, ada jabatannya, ada NPWP-nya, gaji pokok, BPJS, dan nomor rekening. Untuk di Excel-nya, seperti ini.
Caranya bikinnya pakai dibikin selnya, di crop semua aja. Lalu ada tabel data pegawai di sini. Seperti ini. Untuk tabel data pegawai, penjelasannya, buatlah tabel seperti ini di dalam Microsoft Excel. Pertama, blok table. Blok table itu seperti ini, kayak gini. Lalu klik kanan, define name, lalu akan muncul kotak dialog. Buat nama tabel dengan master pegawai. Terus langsung oke. Caranya seperti ini. Nih, di sini ada master pegawai, terus langsung klik OK. Data di bulan Oktober, November, dan Desember diambil dari rek absen. Back gunakan hyperlink menu. Caranya, klik Shift Back, lalu klik kanan, klik hyperlink, maka akan muncul kotak dialog. Pilih plus dokumen dan arahkan ke jendela menu, lalu klik OK. Selebihnya akan sama teman saya yang bernama Ica. Nah, aku akan lanjutin dari Amanda ya. Di sini ada absen bulan Oktober, November, dan juga Desember. Nah, di sini ada kelihatan kan bulan Oktober tuh ada nomor NIP-nya, nama, jabatan, dan tanggal masuknya. Terus bulan November juga sama, Desember juga sama. Nah, di sini caranya penjelasannya itu adalah tanggal masuknya diisi sesuai dengan tanggal di kalender selain tanggal merah, Sabtu dan Minggu. Jika pegawai hadir, maka absen diisi 1. Jika tidak diisi, sesuai dengan alasan yang diberikan, yaitu A, S, atau I. Nah, ini seperti ini. Lalu, jumlahkan atau jumlah masuk dihitung dari jumlah tanggal masuk. Rumusnya itu kon dalam kurung G 6.2 A D6 tutup kurung dengan jumlah hadir yang dihitung dari jumlah angka 1. Terus rumus yang kedua, kontif dalam kurung G 7.2 A D7, koma tanda petik 1 tutup kurung dengan presentasinya masuk dicari dengan jumlah hadir atau jumlahnya masuk 100%, kemudian buat presentasi dari menu format, lalu ketik conditional formatting, lalu tentukan bentuk dan warna presentasinya. Setelah itu, back gunakan hyperlink menu. Caranya klik Shape Back, klik kanan, hyperlink, muncul kotak dialog. Setelah itu, pilih Flash Document, kemudian ketik arahkan ke jendela menu, lalu klik OK. Dan di sini ada caranya bentuknya. Nah, penjelasannya itu jumlah bulan kerja di Oktober diambil dari jumlah hadir pada ABS Oktober. Di sini ada Sumif ABS Oktober, SDS 7.2 SDS 15, Rek absen C7 ABS Oktober, tanda tanya SAES 7.2 SAE S115. Jumlah bulan
Jumlah bulan kerja di November diambil dari jumlah hadir pada ABS November, yaitu submif ABS November SCS 7.2 SCS 15 rekap absen rekap absen C7, ABS strip NOF November SAAS 7.2 SAAS 15. Lalu jumlah bulan kerja di bulan Desember diambil dari jumlah hadir pada ABS Desember, yaitu submif ABS Desember SCS 7.2 SCS 15 reka absen C7 ABS Desember XS 7.2 SXS 15. Jumlah hadir ditotal dari jumlah masuk di bulan Oktober, November, dan juga Desember, yaitu sama dengan sum dalam kurung F7.2H7. Total hari kerja diambil dari jumlah tanggal kerja bulan Oktober, November, dan juga Desember, yaitu dengan cara sub ABS Oktober, AF6, ABS strip November, AB6, ABS strip Desember Y6. Presentasi total hari kerja sama dengan jumlah hadir yang dibagi total hari kerja 100%, kemudian presentasi dari menu format, lalu conditional formatting, lalu tentukan bentuk dan warna presentasinya. Setelah itu, back gunakan hyperlink menu. Dan di sini ada slip gajinya. Dan ini slip gaji. Caranya adalah PPh 5% dari gaji pokok, yaitu sama dengan E11 bintang 5%. Tunjangannya itu BPJS 70% dari BPJS, yaitu sama dengan E14 bintang 70%, tunjangan transportasi 8% dari gapok atau gaji pokok, yaitu sama dengan E11 bintang 8% jika didapat dari PPh plus tunjangan transportasi sama dengan E12 ditambah E13, yaitu sama dengan bonus dari jumlah hadir absen setiap bulan dikali 30.000. Setelah itu back gunakan hyperlink menu. Lanjut ke master penyimpanan. Master penyimpanan sini ada penjelasannya bahwa gender dibuat sesuai dengan data list, yaitu P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Caranya, klik di gender, lalu klik menu data, lalu klik data validation, maka akan muncul kotak dialog. Setelah itu, allow-nya pilih list, isikan. Setelah itu search, ketik perempuan atau laki-laki. Dan di sini ada data validation-nya. Cara buat alamatnya itu dibuat sesuai dengan data list seperti Jakarta, Bekasi, Kranji, Cakung, dan lain-lain. Sama dengan cara yang di gender. Dan untuk kode posnya menggunakan statement IF, yaitu dengan cara IF atau F8 sama dengan Jakarta. Terus masukkan kode posnya. Di sini 17561, setelah itu IF dalam kurung F8 sama dengan Bekasi,
dengan kode posnya itu 12345. Setelah itu koma IF dalam kurung F8 sama dengan keranji dengan kode posnya 54461 dan seterusnya seperti itu. Yaitu dengan cara catatannya Jakarta 17561, Bekasi 12345, Keranji 54461, Cakung 65903, dan Bogor 77561. Untuk penyimpanan di bulan Oktober, November, dan Desember, di sini dijelaskan bahwa tanggalnya itu diisi sendiri dengan nomor rekening, dibuat dengan list dan nomor rek di sheet master penyimpanannya. Dan di sini ada nama dan gender menggunakan rumus Flowcup dari set master penyimpanan dengan namanya itu inferor dalam kurung IF dalam kurung C6 sama dengan Flowcup dalam kurung C6, master penyimpanan tanda tanya S CS8 titik 2 SDS 17, 2 FA LSE tutup kurung. Setelah itu gendernya itu inferor yaitu dalam kurung IF dalam kurung C6 sama dengan Flowcup C6 master penyimpanan dan tanda tanya SCS8 titik 2 SF S17, 3 false. Setelah itu buat tabel kayak gini. Kita buat tabel dulu kayak gini. Setelah itu kita masukkan kodenya, yaitu kodenya itu kan keterangan, terus satunya itu simpanan, atau bisa juga dengan dan juga jumlah gaji pokoknya, jumlah gaji di bulan Oktober. Setelah sudah dibuat tabel, lanjut ke tabel yang kedua. Kodenya itu dibuat data list dalam kurung 1 strip AA, 1 strip BB, dan 2 strip AA tutup kurung untuk keterangan, yaitu menggunakan rumus concatenate atau penggabungan antara Flowcup tabel keterangan 2 dan Flowcup tabel keterangan. Dan di sini ada juga, lanjut ke rekapitulasi simpanan. Keterangannya itu di sini nomor rekening, nama dan alamat diketik. Terus yang kedua ke gender, gunakan data validasi yaitu P dan L, P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Untuk jumlah tabungan di bulan Oktober menggunakan rumus SUMIF dari penyimpanan bulan Oktober. Setelah itu sama dengan SUMIF dalam kurung penyimpanan atau pen hashtag November tanda tanya SCS6 titik 2 SCS21 data tanda tanya B7, penyimpanan strip November SH S6 titik 2 SH S21. Dan di sini jumlah tabungan di bulan Desember menggunakan rumus SUMIF dari penyimpanan di bulan Desember. Yaitu sama dengan SUMIF penyimpanan hashtag Desember SCS6 SCS21, data tanda tanya B7, penyimpanan strip Desember tanda tanya SHS6 titik 2 SHS21.
Dan di sini ada jumlah tabungan untuk keseluruhan dihitung dari jumlah tabungan di bulan Oktober, November, dan juga Desember, yaitu sama dengan sum buka kurung F7 titik 2H7 tutup kurung, yaitu setelah itu bonus dihitung menggunakan statement IF jika jumlah tabungan lebih besar atau sama dengan 10 juta, maka akan mendapatkan diskon yaitu sebesar 10%. Jika jumlah tabungan lebih besar atau sama dengan 5 juta, maka akan mendapatkan diskon sebesar 7%, selain akan mendapatkan diskon 4%, yaitu dengan cara IF dalam kurung 17 sama dengan 10 juta, 10%, IF dalam kurung 17 sama dengan 5 juta, 7%, 4%, yaitu total dari jumlah tabungan, yaitu ditambah lagi dengan jumlah tabungan dikalikan dengan bonus, yaitu sama dengan 17 ditambah 15. Setelah itu kita lanjut ke B, gunakan hyperlink menu. Dan di sini kesimpulannya itu dari bab penulisan laporan riset, kami selaku penulis memberikan kesimpulan bahwa aplikasi Microsoft Office, khususnya untuk Microsoft Excel, mempunyai banyak fungsi dalam hal pembuatan basis data. Untuk mempercepat kerja kita menggunakan Microsoft Excel juga banyak dilakukan pada dunia kerja, baik itu di dalam perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Sarannya, dari kesimpulan di atas, kami mengharapkan kita dapat mengembangkan cara menggunakan rumus dan fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Sekian dari saya, terima kasih.